Materi nomor 3, sebuah dadu dilantunkan 1 kali. Peluang munculnya mata dadu habis dibagi 3 adalah. Di sini kita cari NS-nya dulu. NS-nya adalah 6. Terus kita cari A-nya. A-nya kemenangan 3/6. Nah, terus kita cari PA-nya. PA-nya itu adalah PA-nya NA per NS. Ini 2/6 bisa diperkecil sama dengan 1/3. Ya, di sini kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 15. Peluang seorang bayi terserang demam berdarah di suatu daerah adalah 0,3. Jika terdapat 400 bayi di daerah itu, maka banyaknya bayi yang terserang dalam demam berdarah adalah. Di sini kita bisa pakai rumus frekuensi, yaitu rumusnya F kali N titik PA. Nah, terus di sini kan ini PA-nya udah ketemu. Ini 400 kali 3/10. Ini coret jadi hasilnya 120 bayi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arifah Mariam dari kelompok modus. Saya akan menjelaskan latihan soal peluang di nomor 4 dan nomor 10. Sekarang kita bahas dulu yang nomor 4. Nomor 4 itu soalnya ada pelantunan 2 dadu sekaligus. Peluang munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya lebih dari 9. Nah, kita cari S-nya dulu ya teman-teman. Jadi S-nya itu kita bisa dapat 6 pangkat 2 sama dengan 36. Karena dari 2 dadu kan. Jadi, nah terus berarti kita dapat NS-nya itu 36. Sekarang kita cari A-nya. Jadi di sini tuh ditanya 2 mata dadu yang jumlahnya lebih dari 9. Berarti bisa kita catat. Kita dapat ada 4 sama 6, 6 sama 4, 5 sama 5, terus ada 5 sama 6, 6 sama 5, dan 6 sama 6. Nah, di sini kita dapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita dapat NA itu sama dengan. Nah, karena NA dan NS-nya udah ketemu, kita bisa masukin ke rumus peluang. Jadi kita tahu kan rumus peluang itu PH sama dengan NA per NS. NA-nya itu kita dapat 6, NS-nya itu kita dapat 36. Jadi bisa kita sederhanain jadi 1/6. Jadi kita dapat peluangnya itu 1/6. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 itu soalnya dalam sebuah keranjang terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Nah, ini tuh bakal diambil 2 kelereng sekaligus. Peluang terambilnya 1 warna merah dan 1 putih adalah. Nah, ini bisa kita gambar dulu ya teman-teman. Di sini ada sebuah keranjang, terus ada 4 kelereng merah. Terus 3 kelereng putih. 1, 2, 3, putih. Nah, dari keranjang ini akan diambil 2 kelereng. 1 kelereng warna merah, 1 merah, dan 1 putih. Nah, di sini kita bisa cari dulu NS-nya dengan cara dengan. Nah, ini kita bisa pakai cara kombinasi. Nah, ini kan ada 7 ya, berarti jumlahnya ada 7 kelereng. 7 kelereng.
kita cari 7 dan akan diambil 2 kelereng sekaligus. Bakal diambil 2. Nah, ini kita hitung. Jadi 7 faktorial per 2 faktorial, 7 dikurang 2 faktorial. Dapat 7 faktorial per 2 faktorial per 5 faktorial. 7 Oh iya, 12 6 12 aku lah. faktorial per 2 kali 5 faktorial. Yang pada bisa itu ya aku. Ini bisa dicoret 3 dan ini juga bisa dicoret. Jadi kalau kita dapatkan 7 kali 3 sama dengan 51. Jadi semestanya kita dapat NS-nya sama dengan 21. Sekarang kita cari A-nya. Nah, A sama dengan kan tadi diminta itu 1 merah dan 1 putih. Kita bisa pakai cara kombinasi juga sama. Nah, merah itu kan ada 4 bakal diambil 1. Terus 3 varian putih bakal diambil 1 juga. Berarti kita tulis 3 dan bakal diambil 1. Nah, ini kita bisa tulis 4 faktorial per 1 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial per 1 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini kita bisa dapat 4 kali 3 sama dengan hasilnya 12. Nah, jadi NA-nya kita juga udah dapat sama dengan 12. Sekarang kita bisa masukin ke rumus peluang, yaitu PA sama dengan MA per NS. NA-nya itu kita dapat tadi 12, terus NS-nya itu kita dapat tadi 21. Nah, ini bisa sama-sama kita sederhanakan dibagi 3. Jadinya di sini 4 per 7. Jadi peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada di dalam sebuah keranjang yang berisi 4 kelereng merah dan 3 kelereng putih itu adalah 4 per 7. Ya. Halo teman-teman, saya mau jelaskan soal BK nomor 1 dan 6. Nomor 1, huruf diambil secara acak dari huruf peluang diambil huruf vokal. Kita cari dulu caranya NA dari vokal itu ada E, U, A, situ N, sini A, terus sini N, A, dan kurung A, tiga, terus semestanya ada di sini ada 7. Kita tulis ini N dan huruf S sama dengan 7. Jadi kita peluangnya kita tulis P A sama dengan A N S sama dengannya 3 per 7. Jadi nomor 1 kita dapat peluangnya 3 per 7. Saya mau bahas nomor 6 pada penentuan sebuah dadu sebanyak 2 kali. Peluang muncul mata dadu 5 pada penentuan pertama. Kita cari dulu NA-nya. A sama dengan itu 1. NS-nya NS sama dengan 6. karena dadu. Ada 6. P A sama dengan A Per huruf N
sama dengan 1/6. ya. Jadi peluangnya 1/6. 3. Halo semuanya, saya Hasan Maulidia dari kelompok modus dan saya akan membahas soal nomor 7 dan 14. Yang pertama saya akan membahas nomor 7. Soalnya itu 3 buah uang logam dilantunkan serentak 1 kali. Peluang munculnya paling sedikit 2 gambar pada pelantunan itu. Jadi yang pertama kita cari NS-nya dulu. Dengan 8. Jadi kenapa bisa 2/3 sama dengan 8? 3-nya ini dari 3 buah uang logam dilantunkan, dan 2-nya ini kan logam kan punya 2 sisi ya. Nah jadi kita tulis 2. Terus kita cari NA-nya. NA-nya itu angka gambar, terus gambar angka. Nah, NA-nya ini udah kita cacah dari yang paling sedikit 2 gambar pada pelantunan itu. Jadi ini udah kita cacah, yaitu berarti hasilnya kan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti NA-nya itu kan 4. 3. Jadi kita udah dapat NS dan NA-nya. Jadi kita masukin ke rumus peluang. NA-nya kita udah dapat yaitu 4 dan NS-nya itu 8. Jadi kita tinggal masukin aja ke rumusnya. 4/8. Jadi hasilnya itu 1/2. Ini oke, jadi kita akan ngebahas pembahasan selanjutnya yaitu nomor 14. Jadi soalnya itu dalam percobaan melantunkan 4 uang logam sebanyak 320 kali. Yang ditanya itu frekuensinya, harapan munculnya 2 gambar dari percobaan itu. Jadi yang pertama kita harus cari NS-nya dulu. NS itu 2/4 sampai dengan 16. Karena bisa 2/4 karena yang ditanya yang di ini 4 uang logam. Terus kita cari lanjut NA-nya, yaitu NA-nya akan kita cacah sama kayak nomor 7. Nah, kita udah dapet nih, udah kita cacah nih NA-nya. Jadi NA-nya itu ada 6. Terus kita masukin ke rumus peluang. Peluang kan rumusnya NA per NS. Kita udah dapet NA dan NS-nya itu 16, NA-nya itu 6. Jadi kita tinggal masukin ke rumusnya aja. NA-nya itu ada 6, NS-nya itu 16/8. Sekarang kita lanjut ke cari frekuensinya, karena kita peluang sudah nemu. Jadi rumus frekuensi itu N kali P A. Jadi N-nya itu 320. N-nya kan tadi kita sudah menemukan 3/8. Nah ini kita bisa coret. Ini 40 sama dengan 120 kali. Hasilnya 100. Jadi hasilnya 120 kali. Oke, sekian dari pembahasan saya nomor 7 dan nomor 14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim Hardiansyah, saya dari kelompok modus. Saya ingin membahas nomor 2. Oke, soalnya adalah diketahui suami istri ingin mengikuti KB. Nah, terus dia berharap memiliki 3 anak, yakni anak laki-laki semua. Terus ditanya peluang keinginan mereka terpenuhi. Jadi peluangnya itu kita tulis di sini PA sama dengan peluang suami dan istri punya anak laki-laki itu seperti aja kita tulis 1/2/3 karena mereka ingin mempunyai 3 anak laki-laki.
sama dengan 1/8. Oke, sekarang kita akan membahas nomor 16. Jadi, diketahui pemuda tidur dengan 4 cara, yaitu melengkup, berbaring, menghadap ke kiri dan ke kanan. Nah, itu dalam 56 hari. Nah, ditanya itu frekuensi harapan pemuda tidur berbaring. Terus frekuensi harapan pemuda tidur berbaring itu kita cari PA-nya dulu. Oke, kita tulis di sini PA sama dengan NA per NS sama dengan 1. Kenapa 1? Karena frekuensi harapan pemuda tidur berbaring. Per 4 karena pemuda tidur dengan 4 cara. Oke. Sekarang kita dapat PA-nya, jadi kita cari frekuensinya. F sama dengan N dikali PA sama dengan N-nya itu 5/6 dikali PA-nya itu 1/4. Nah, jadi ini kita bisa coret. 56 itu dicoret hasilnya jadi 14 sama dengan 14. Oke. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhanti. Saya dari kelompok modus. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika untuk soal nomor 9 dan nomor 13. Tapi di sini kita bahas nomor 9 dulu ya. Nah, di nomor 9 ini pertanyaannya, dalam sebuah tas terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Akan diambil 3 bola. Peluang terambilnya bola merah semua itu berapa? Nah, di sini biar kalian nggak bingung, kita gambar dulu. Ini ceritanya tas ya. Tas. Ini 6 bola merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 4 bola putih. Yang putih kita ingin segitiga ya. 2, 3, 4. Nah, dari soal ini kita bisa lihat, kita bisa pakai rumus kombinasi. Ini kan udah semuanya ya. Ini kan contohnya. Gambarnya seperti ini biar tidak bingung. Nah, di sini kita bisa cari NS-nya dulu. F-nya, semesta. Ini kita pakai kombinasi. Kombinasinya itu, semesta itu kan keseluruhannya. Itu ada 10 bola, berarti 10. Terambilnya 3 bola. Oke, 3. Oke. Ini tinggal kita 10 faktorial per 3 faktorial, 7 faktorial. Kenapa bisa dapat 7? Karena tinggal 10 kurang 3, jadi 7 faktorial. Nah, terus ini kita tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Cukup sampai 7 faktorial saja. Yang 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. Ini bisa kita coret. 2 bisa dicoret sama 8. Ini jadi 4. Ini bisa dicoret sama 9. Jadi 3. Nah, ini tinggal dikalinya 10 kali 3, 30 kali 4, jadinya 120. Oke, jadi kita bisa dapat NS-nya di sini itu 120. Sekarang kita tinggal cari NA-nya. Oke, A-nya itu sama dengan ini kan bola merahnya itu kan ada 6. Nah, ini diminta diambil 3 dan semuanya itu bola merah. 3 ya. Sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial. Kenapa bisa 3 faktorial juga? Sama aja. Ini tuh 6 dikurang 3 jadi 3 gitu ya. Sini 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorial. Ini coret. Ini 2 bisa di sama 4. Ini 2. 3 sama 6. Ini 2 sama dengan nih, ini kan jadi 4 dikali 5, 20. Nah, kita ketemu nih NA-nya. NA sama dengan 20. Langsung kita masukin peluangnya. Berarti NA per NS sama dengan NA-nya kan 20 per 120 sama dengan, ini bisa diperkecil ya, ini dicoret, ini jadi 1/6. Tuh, jadi hasilnya 1/6.
Oke guys, setelah bahas nomor 9, kita bahas nomor 13. Nah, di nomor 13 ini pertanyaannya, sebuah dadu dilantunkan sebanyak 180 kali. Frekuensi harapan munculnya angka 3 atau 5 itu berapa ya kira-kira? Jadi ditanya frekuensi. Jadi kita hitung dulu nih semestanya. Semesta dalam sebuah satu dadu tuh ada berapa ya kira-kira? Ada 6 angka aja kan? Ada 6. Nah, di sini kita harus cari A-nya nih. Nah, ini kan dia bilang harapan munculnya angka 3 atau 5. Dalam sebuah satu dadu, munculnya angka 3 atau 5 itu hanya satu kali kan. Jadi 3 1 dan 5 juga hanya satu. Jadi kita di sini langsung 2. Nah, langsung kita ini masukin rumus peluangnya. Ini kan rumus peluang kan tadi udah dibilang ya, NA per NS. Dimana NA-nya itu 2 per S-nya itu 6. 2 per 6, jadi bisa dipercaya jadi 1 per 3. Nah, ini ditanya frekuensi. Kita masuk rumus frekuensi. Ini frekuensi itu rumusnya peluang dikali N. N itu tuh kayak banyaknya. Di sini kan udah dilantunkan sebanyak 180 kali. Berarti ini 1 per 3 dikali 180. Ini bisa dicoret sampai ini. Jadinya 6 tambahin 0 jadi 60. Itu guys. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.